Selamat siang kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai dye sensitized solar cell. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emit Madia. Saya bekerja sebagai researcher di BISAI. Nah, dasar awal mulanya saya melakukan penelitian di DSSC ini adalah saya membaca bahwa energi yang kita pakai sebagai sumber primer itu akan meningkat dari tahun ke tahun. Akan diperkirakan pada tahun 2100 ini bahan bakar fosil tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energi dunia. Juga tidak bersifat ramah lingkungan dikarenakan hasil sampingan yang berupa gas CO2. Hal ini dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, hal tersebut mendorong saya untuk mencari sumber energi alternatif terbarukan juga ramah lingkungan agar dapat mengatasi krisis energi di dunia. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi alternatif terbarukan dapat berupa panas bumi, angin, dan biogas. Namun, dari beberapa energi alternatif terdapat energi yang lebih potensial, yaitu sel surya. Bapak dan Ibu sekalian, gambar ini adalah sel surya yang saya buat. Nah, sel surya ini merupakan suatu sel fotovoltaik yang dapat mengubah foton dengan panjang gelombang tertentu menjadi listrik dengan menggunakan komponen dasar yang bersifat semikonduktor. Sel surya dapat mengkonversi sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. Perlu kita ketahui bahwa dye sensitized solar cell ini telah ditemukan oleh Profesor Michael Gretzer pada tahun 1991, di mana DSSC ini merupakan suatu sel surya generasi ketiga yang berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Next. Nah, berikut adalah komponen dari DSSC, di mana komponen utamanya ini terdiri dari tiga. Pertama, elektroda kerja, lapisan TiO2, dan elektroda lawan yang telah dilapisi oleh katalis. Nah, elektroda kerja ini yang digunakan adalah kaca ITO atau indium tin oxide, di mana kaca ITO ini bersifat transparan dan konduktif pada salah satu sisi kaca. TiO2 ini memiliki sifat fotokatalis dan ramah lingkungan serta murah, di mana kunci dari penelitian ini adalah yang saya ambil adalah bersifat ramah lingkungan dan tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Pewarna yang digunakan dalam DSSC ini saya mengambil dari kurkumin karena biaya murah, terbarukan, dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Juga elektrolit ini merupakan hal yang sangat penting di dalam komponen DSSC karena elektrolit ini bertindak sebagai mediator redoks sehingga dapat menghasilkan siklus dalam sel. Elektrolit yang digunakan pada umumnya adalah elektrolit yang dalam bentuk cair mengandung imin, I3-min, dan dapat memberikan efisiensi yang besar. Namun, penggunaan elektrolit dalam bentuk cair ini merupakan faktor kritis dalam hal stabilitas jangka panjang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan modifikasi agar mengatasi faktor kritis dan dapat memperpanjang stabilitasnya, yaitu dengan cara menambahkan polimer. Penambahan polimer membran elektrolit pada elektrolit cair digunakan agar tidak mudah menguap, juga memiliki konduktivitas ion yang tinggi dan temperatur konstan serta stabilitas jangka panjang. Nah, penambahan polimer yang saya lakukan ini yaitu dengan menambahkan polistirena yang telah tersulfonasi, di mana penambahan ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar, yaitu di atas 1%. Juga ada pun berbagai penambahan polimer lain, yaitu berdasarkan yang telah diteliti oleh orang bahwa ada penambahan PME. Yang pertama ini polietilena tereptalat (PET), kemudian ada PCBM, penyl C61 butirat acid methyl ester, dan yang terakhir regular poly 3-hexylthiophena atau P3HT. Namun dari ketiga polimer yang
telah ditambahkan oleh peneliti lain, ini memiliki kelemahan jika diaplikasikan ke dalam sel DSSC dan menghasilkan efisiensi di bawah 1%. Polistirena yang saya gunakan ini merupakan salah satu polimer yang memiliki cincin benzena. Dengan adanya ikatan yang terkonjugasi, polistirena ini memiliki ketahanan kimia dan sifat mekanik yang baik serta harganya relatif murah. Next. Oke, berikut ini adalah diagram alir yang saya lakukan. Jadi pertama ini yang saya lakukan, saya mengumpulkan limbah styrofoam, kemudian dari limbah tersebut saya lakukan sintesis, kemudian setelah disintesis, dianalisis menggunakan instrumen FTIR untuk melihat apakah setelah proses sintesis tersebut ada gugus baru yang menempel atau tidak. Nah, di samping analisis FTIR, juga saya melakukan penentuan derajat sulfonasi, karena agar kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari membran yang telah disulfonasi ini. Selanjutnya saya melakukan preparasi zat warna, yang kemudian saya akan analisis menggunakan UV-Vis, dan setelah itu saya lakukan perendaman elektroda kerja. Juga di samping itu ada perlakuan lain, yaitu mencampurkan elektroda kerja dengan pewarna. Nah, dan kemudian hasilnya pun saya akan bandingkan antara keduanya itu. Dan selanjutnya ada proses penempelan hingga perakitan sel surya dan diuji. Next. Jadi prinsip kerja dari DSSC ini, pertama, energi foton diserap oleh dye sehingga elektron akan berpindah dari level energi terendah ke level energi tertinggi. Pada keadaan tereksitasi, dye akan menginjeksi elektron menuju pita konduksi semikonduktor TiO2. Kemudian elektron tersebut akan melewati TiO2 menuju elektroda ITO, dan selanjutnya elektron mengalir menuju elektroda lawan atau counter elektroda. Selanjutnya elektron akan masuk kembali ke dalam sel dan mereduksi imin yang ada pada elektrolit. Setelah itu dye akan teroksidasi menerima elektron dari I3- dan tergenerasi kembali menjadi dye. Next. Berikut ini adalah sintesis dari polistirena. Jadi ada 3 tahap, di mana tahap pertama ini reaksi akan berlangsung secara adisi elektrofilik, di mana gugus SO3 ini berasal dari oleum secara lambat akan membentuk ion arenium sulfonat ke dalam cincin benzena. Kemudian di tahap kedua, ion arenium sulfonat dapat menstabilkan dan mempertahankan struktur cincin benzena dengan melepaskan atom hidrogen. Dan tahap ketiga terjadi pelepasan atom hidrogen dan ion hidronium untuk menstabilkan muatan atom oksigen pada ion hidronium. Atom H yang lepas akan ditarik oleh atom O pada gugus sulfonat membentuk polistirena sulfonasi. Gugus SO3H yang masuk ke dalam cincin benzena akan cenderung masuk pada posisi para dikarenakan tidak adanya halangan steric. Gugus SO3 ini merupakan gugus penarik elektron yang dapat membuat cincin benzena akan lebih aktif dalam beresonansi dengan adanya gugus tersebut. Maka akan meningkatkan sifat konduktivitas proton. Next. Selanjutnya setelah saya lakukan sintesis, dilakukan derajat sulfonasi ini untuk menentukan gugus sulfonat yang diperoleh dari polimer tersulfonasi. Diperoleh bahwa derajat sulfonasi dari hasil sintesis yang dilakukan itu sebesar 31,42%. Ini berarti bahwa di dalam derajat sulfonasi ini ada ketentuan dan standarnya. Bila berada pada 30-60%, jika melebihi nilai tersebut, maka polistirena tersulfonasi akan menyerap air semakin banyak sehingga akan mudah larut dan rusak saat diaplikasikan dengan elektrolit, juga tidak akan membentuk elektrolit semi padat. Oke. Selanjutnya
saya lakukan proses instrumentasi berupa FTIR, di mana dari next, di mana dari spektrum FTIR ini telah diperoleh bahwa gugus sulfonat ini ditunjukkan pada pita serapan baru dengan panjang gelombang 1125 hingga 1200 cm in 1 untuk vibrasi dengan SO. Nah, telah terbukti bahwa setelah saya melakukan sintesis, kemudian derajat sulfonasi, dan terakhir dikarakterisasi, ternyata di dalam membran yang saya buat itu sudah terdapat gugus sulfonat yang nantinya akan berguna untuk aplikasi DSSC. Next. Nah, berikut ini adalah hasil pengukuran tegangan. Jadi, setelah saya mengukur FTIR ini, kemudian saya aplikasikan DSSC, di mana ada dua perlakuan. Pertama, TiO2 yang telah saya coating, itu direndam dulu oleh dye atau pewarna, kemudian yang kedua ini dicampurkan langsung. Ternyata dari perbedaan perlakuan tersebut, dihasilkan pada proses pencampuran ini memiliki daya yang cukup besar dibandingkan yang direndam. Next, berikut ini adalah pemotatan dari tabel tersebut. Diperoleh bahwa kurva yang nomor 4 ini kurva yang terbaik, di mana kurva 4 ini merupakan hasil pencampuran antara TiO2 dengan pewarna. Next. Next. Ini adalah hasil pengujian kinerja DSSC pada perlakuan pertama dan kedua, di mana perlakuan pertama ini saya lakukan TiO2 dengan direndam dye, itu dihasilkan efisiensi yang di bawah 1%, sedangkan TiO2 dengan dicampur dye menghasilkan efisiensi di atas 1%. Nah, hasil yang telah saya peroleh ini merupakan hasil yang cukup baik, karena dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa telah dilakukan pada aplikasi DSSC menggunakan dye ubi jalar, di mana ubi jalar ini menghasilkan warna ungu, dan serapan warna ungu lebih tinggi dibandingkan warna kuning yang saya gunakan pada DSSC-nya. Nah, didapat bahwa warna kuning pun cukup bersaing untuk dari sisi efisiensi suatu kinerja DSSC. Nah, selanjutnya next. Oke, jadi simpulannya ini bahwa membran elektrolit polistirena tersulfonasi dapat diaplikasikan pada sel surya tersensitasi zat warna untuk ekstrak temulawak dengan perlakuan pencampuran TiO2 dengan dye yang menghasilkan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan perendaman. Juga tantangan kedepannya ini perlu dilakukan analisis SEM agar dapat mengetahui lebih pasti suatu dye yang telah dicampurkan pada TiO2 ini menempel seberapa banyak. Dan ke depan akan saya combine dengan AI. Jadi sebelum kita mencoba dye-nya ini, kita telah tahu bahwa dye yang kita pakai ini menghasilkan efisiensi yang cukup besar atau tidak. Terima kasih, sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator.